festival nggak mungkin juga emang uangnya dari situ semua gitu. Sekarang kan image band festival itu kan, I'm sorry ya, jamet. Iya. Betul. Ya. Tiga. Band. Satu doang. Cuan. Dong. Cuan dong. Gak kompak nih. Yang Halo penonton Ray-Ban Entertainment, hari ini balik lagi sama Anggita. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai bareng grup band kekinian ya, atau grup band masih anak-anak muda yang tergabung dalam grup band Solasi. Halo. Nah, mungkin banyak orang yang belum tahu ya, kenapa sih kok namanya Solasi gitu ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih sama abang-abang, mungkin bisa diperkenalkan dari Saya ya. Ya. Halo, saya Kiki dari Solasi. Ya, dia basis. Oh iya, saya pemain bass, benar. Benar. Kalau gue Adi, gue biasanya sih sambil ngegitar sambil nyanyi gitu. Kalau saya Yogi di drum. kalau drum memang kalem ya. Enggak, kalamnya di Depannya kalau depan. Oh, yang Iya, benar. lebih kayak gitu kali ya. karena sambung sama dirancang deh. Seringnya di belakang soalnya. Bang, mungkin kenapa sih namain bandnya tuh Solasi? Solasi, ini gue ajak ya. Oke, silakan. Orang-orang kan dengarnya kan Solasi itu kan kayak bercanda gitu, apa sih namanya kok Solasi gitu. Orang pasti ekspektasinya tuh Solasi ini kan yang Perekat. perekat gitu kan. Nah, sholat. Sebenarnya lumayan filosofis artinya. Jadi Solasi itu tuh diambil dari kata Yunani ya, dari bahasa Yunani yang namanya Solish. Dia tulisannya Solace. Nah, keren nih. Tapi kayaknya kalau misalnya Solace kayak band metal banget gitu kan. Nah, kita plesetin deh jadi Solasi. Iya. Nah, Solace itu artinya pelipur lara. Jadi waktu itu tuh kita bikin band ini sebenarnya kan masing-masing punya kesibukan tuh, ya kan. Nah, si Kiki kerja kantoran, gue juga dagang, si Yogi juga sama kantoran juga. Bosen nih, nggak pernah ngeband lagi. Udah lama, dulu kita sempat ngeband juga. Kita bikin band, ya udah bikin band namanya Solasi. Makanya artinya pelipur lara itu Solasi sebagai Pelipur lara. Gitulah. Tapi namanya itu nggak Solasi doang gitu. Kalau Solasi kan ibaratnya kayak tangan ada tuh. Jadi kita plesetin. Kalau kita dibacanya itu tulisannya Sola S-E-E gitu. Oh, ejanya gitu. Jadi masih ada arti dari bahasa Yunaninya itu. Tapi kita nyebutnya Solasi lebih enak gitu. Kalau misalnya orang bilang Solasi aneh, agak Lidah familiar. Indonesia sih ya. Iya. Solasi. Tapi kalau Solasi kan orang inget terus Iya. Solasi. Dari kapan mungkin terbentuk si Solasi? Kalau Solasi ini terbentuknya dari 2024 tuh. Enggak, 2023 lah. 2023 ya? belum lama. Akhir-akhir ya. Solasi ya dengan jadi kita nge-branding Solasinya tuh mungkin dari 2023. Tapi kalau nge-bandnya Udah lama. ya mungkin udah dari 2010 kita udah mulai nge-band bareng sih sebenarnya. Zaman SMP. Cuman branding si Solasinya ini dari 2023. Kalau dari 2010 cover-cover lagu aja atau manggung festival dan lain-lain juga? Nah, Kalau itu. zaman dulu tuh ya kalau masih baru-baru ya masih muda, kita kan bawain lagu-lagu biasanya kan cover-cover lagu Raja yang zaman dulu kan. Zaman dulu. Kayak macam kan. Kalau lagu luar tuh biasanya Muse segala macam. Tapi kita tertarik buat ikut-ikut lomba waktu itu. Jadi ikut-ikut. Zaman dulu kan kalau festivalan itu kan keren banget. Iya bener dong, manggung di festival udah keren. Lomba segala macam banyak banget panutan-panutan kita gitu di festivalan yang udah juara terus. Akhirnya kita pengen banget ikut festival. Ya akhirnya dapat juara waktu itu, ketagihan lah. Terus. Ya ibaratnya bocah-bocah SMP SMA udah dapat duit banyak kayak gitu. Iya. Ketagihan kan, jadi ikut terus. Nah dari situ sih lumayan
bikin kita skill ngeband itu bertambah. Berapa bayaran pertama tuh? Kan banyak tuh. Hadiah ya. Ya. Iya, lomba yang menang hadiah lomba itu. Waktu itu SMA. Oh iya, acara SMA kalau nggak salah acara SMA. Gitu. Waktu itu juara 2 atau 3 ya. Juara 2 aja deh kalau nggak salah. Itu sih waktu itu kalau nggak salah sih hadiahnya 1 jutaan sih. Wah, gede zaman itu ya. Tahun berapa itu? Itu SMA awal Ya. kelas 1 kelas Tahun 2006 lah, 2006 Ih, masih SD tuh aku. Iya. Dan waktu itu dapetinnya itu nggak gampang juga. Banyak banget kejadian-kejadian yang nggak normal lah sebelumnya. Gua pas mau audisi itu sama keyboardis gue itu kecelakaan. Sebelum tampil. Sebelum audisi di studio kecelakaan. Ya gitu deh. Kalau buat aneh-anehnya. Tapi 1 juta untuk waktu zaman SMA dibagi berapa lumayan. Iya, lumayan banget. Bawain lagu apa tuh bisa akhirnya menang di juara 2? Lagu Dewa kalau nggak salah ya. Ya, sama lagu dangdut satu lagi. Lagu dangdut. Jadi kita dulu kayak bikin mainstream lah. Lagu dangdut, emang kita kan aliran dulu lebih kalau festival tuh banyak yang ngerok gitu kan. Ya udah, kita coba mainstream nih. Pakai lagu dangdut kita jadiin lagu rock. Semennya rock. Iya. Udah zaman pada saat itu apa ini tuh? Memang pas zamannya kayaknya. Waktu itu emang zamannya tuh main belibet ngerok tuh udah festival. Udah harus kayaknya. Harus. Iya, yang penting kenceng, distorsi udah keren. Dari situ udah mulai ngisi-ngisi festival. Ya, rutin. Jadi terus-terusan ya kalau ada lomba ikutan mau gas terus. regisnya mahal ikutan. Dari modal dari yang juara 2 itu udah langsung pede lah. Kita pisah-pisahin tuh buat beli kostum dulu kan nggak harus pakai kostum tuh ya kan, pakai jubah-jubah gitu ya. Nah itu udah wajib tuh kayaknya tuh. Kalau kan anak-anak festival, apalagi anak Bekasi, kebetulan kita dari Bekasi nih, udah pasti deh pakai kostum serem-serem rambutnya begitu deh. Berarti 1 juta itu ada pembagian untuk para personil, ada pembagian untuk disimpan. Iya. Gede juga ya berarti 1 juta waktu itu ya. Lumayan. Kalau untuk bayaran kan tadi lomba. Untuk bayaran yang pertama kali manggung akhirnya dibayar, ngerasain. Pernah kayaknya kita waktu itu di SMP kalau nggak salah deh, kita undangan jadi diajakin sama waktu di SMP tuh, mau nggak tampil di SMP nih, perpisahan SMP kita main tuh waktu itu sempet. Jadi pertama kayaknya ya sekitaran berapa ya, 500 ribuan kayaknya itu udah suruh main tuh waktu itu di SMP. Itu bayaran profesional. Iya, profesional pertama tuh 500 ribu. Yang saya ingat tuh lagi viral-viralnya lagunya Justin Bieber. Nah teman-teman cek aja tuh waktu yang Baby. Nah itu pas itu tuh kita bawakan tuh. Pas lagi itu pertama kalinya Solasi, bukan mungkin belum brandingnya belum Solasi ya, pertama kali kita ngeband dibayar pas lagu Justin Bieber. Kan akhirnya beranjak nih dari 2010. Itu emang festival-festival aja dengan belum ada nama branding Solasi ini atau gitu? Belum Solasi. Festival kita masih ada namanya lah, sebelum si Solasi ini kita ada nama sendiri tuh waktu itu festival. Cuman yang nggak bertiga, berlima tuh waktu itu. Tapi kan untuk zaman dulu untuk manggung di festival udah oke banget ya. Kayaknya berebut lah pasti zaman dulu. Mau regis berapapun kan tetap ikut lah ya gitu, maksudnya ya udah itu jadi kalau karena kita hidupnya ngelihat dari teman-teman yang main festival ya kayak kita jadi nambah jam terbang juga waktu itu kan untuk festival itu tuh. Terus di 2000 masuk 2020 2023 akhirnya branding lah Solasi. Dan sebenarnya juga untuk ikut festival juga. Iya. Oh iya. Jadi kita waktu branding Solasi pun kita bingung. Ini kita harus mulai dari mana ya gitu. Maksudnya memperkenalkan Solasi dari mana? Akhirnya ya udah karena memang kita ilmunya adanya di festival, akhirnya kita mulailah di 2023 itu dari festival lagi. Pakai ilmu yang di 2010. Cuman yang agak kita kembangin dikit lah yang jadi kalau waktu Solasi ini karena kita kan sebelum Solasi ini kebentuk di 5 orang nih Mbak. Akhirnya karena kita cuma bisa bertiga, bagaimana caranya saat kita ikut festival meskipun kita tetap bertiga tapi musiknya tuh berlima. Itulah kita pikirin tuh gimana nih racikannya, kita main bertiga tapi musik yang kita tampilkan tuh seolah-olah berlima. Akhirnya kita pakailah
saat ini kan memang lagi ininya ya hype-hype-nya ya kita pakai sequencer gitu Solasi ini. Di Solasi ini udah ada lagu. Alhamdulillah. Jadi pas kita main festival itu kan dapat duit. Iya. Dan ketika Solasi ini kebentuk, kita ikut festival. Alhamdulillahnya lomba pertama itu dapat puluhan juta. Wah, langsung rekaman. Langsung Rekaman. Kita bikin EP waktu itu 6 lagu. Nah waktu itu juga belum terlalu terfikirkan banget gimana albumnya itu mau jadi kayak Mau diarahin kemana gitu. Jadi kita cuma kebayang aja kita sukanya musik apa. Waktu itu kan sukanya ya ke Muse ya, rock-rockan lah. ya kita bikin lagu kayak Muse gitu. Jadi EP pertama kita 6 lagu semuanya musiknya ke arah ke arah situ. Enggak tertarik hip duet lagi zaman. Jadi itu udah ya? Udah ada dong. Udah. Belum tertarik. Enggak sih waktu itu masih idealis banget, masih penasaran gitu gimana ya kalau kita bikin lagu tuh modelannya kayak Muse gitu. Soalnya kan kalau dulu gitu kan cuma suka doang tapi kita nggak sampai bikin lagu rekaman serius gitu kan. Nah sekarang yang kemarin itu dapat hadiah lumayan, duitnya lumayan banyak. Ya kita bisa produksi. Ya tahu sendiri lah kalau Iya. 6 lagu lagi kan langsung 6 lagu, 1 video klip. Nah itu bisa dicek juga tuh di YouTube. Udah ada klip dari EP kita pertama. Dari 6 lagu sampai sekarang cukup menghasilkan. Ya tentu aja tidak. Iya, jadi EP pertama itu ya belum lah. Kiralat. Mohon maaf, tentu saja belum. Ya 6 lagu itu ya sekarang masih ada di masih ada. Jadi teman-teman bisa dengerin lagu-lagu kita yang berapa tahun lalu yang rock gitu, jadi masih ada Spotify. Ya udah dari situ ya kita lanjut bikin single-single juga. Itu juga dari hasil lomba kita festival. Jadi sebenarnya setelah menang yang bikin EP itu kita masih tetap bingung sih sebenarnya ini arahnya mau kemana lagi nih gitu ya. Ya udah kita coba lagi di festival lagi, akhirnya alhamdulillah masih menang lagi. Kebetulan itu dapat juga di rekaman 1 lagu sama klipnya, waktu itu kita menang juga tuh festival. Berarti kalau Solasi disebut band festival nggak masalah? Memang kayaknya memang kayaknya kalau dihitung-hitung modal yang kita keluar ya uangnya dari festival semua. Kalau kita bilang bukan festival nggak mungkin juga, emang uangnya dari situ semua gitu. Sekarang kan image band festival itu kan jamet. Betul. Makanya tadi aku tanya nggak keberatan. Apalagi sama anak-anak indie zaman sekarang kan. Cuma ya band festival itu tuh bukan musik yang kayak gitu doang gitu loh. Betul. Dan Solasi waktu itu ikut festival yang dapat hadiah segitu banyak, itu tuh musiknya nggak kayak gitu. Iya, udah berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelum Solasi. Jadi yang lainnya masih yang seperti dahulu kala gitu ya. Dan mungkin lebih keren karena skillnya luar biasa. Solasi itu dengan keterbatasan skill yang kita punya, kita bikin keunikan aja gitu. Gak ada kalau misalkan teman-teman lihat Solasi di panggung festivalan gitu yang atraksi atau aransemen yang jelimet segala macam dengan skill salto. Berarti kan seiring berjalannya waktu juga berkembang ya, nggak cuma jadi ya dari situ Solasi juga ada ciri khasnya gitu. Bukan berarti Solasi bukan berarti Solasi jadi image band festivalan, tapi band festivalan itu yang kita ubah gitu. Ya, kita bentuk lah. Standar kita ubah sendiri gitu. Tapi memang nyatanya Solasi berkembang dari festival. Betul. Makanya kita tadi tanya dibilang image band festival ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuman ya nanti teman-teman bisa ngelihat lah, maksudnya pas lihat Solasi tampil atau denger lagunya Solasi gitu ya. Kita juga bisa memenuhi sih gitu
nggak melulu harus dengan musik festival sebenarnya. Tapi Solasi ini tergabung nggak sih dalam rumah produksi atau? Nah, dari festivalan itu kita ketemu sebuah event yang hadiahnya itu, hadiah utamanya itu sebenarnya bukan duit gitu. Oh. Jadi waktu itu manggung di sebuah festival yang lumayan bagus, sebut ya, apa ya, Soundfest waktu itu. Jadi Soundfest itu ibaratnya kayak pesta pora kayak. Tapi kan udah tampil di Soundfest mah udah oke dong. Ya waktu itu Baru ini sih, jadi Soundfest sebelum mereka ada acara tuh mereka bikin seleksi dulu nih di antar kota. Oh. Nah kita kebetulan juara tuh waktu itu. Kita tampil lah di panggung. Akhirnya tampil itu diundang sama Soundfest di acaranya di Bogor kalau nggak salah itu sempat aja kita diundang. Nah dari situ kan Soundfest pasti kan belakang-belakangnya ada temen lah, ada label. Nah dari situ kebukalah jalannya, kita bisa Masuk label di pemilik Soundfest itu sendiri. Oh. Akhirnya kita dikontrak untuk bikin album, ya totalnya 10 lagu lah ya gitu. Itulah jalannya tetap Jalannya di festival. 10 lagu itu udah terproduksi semua bareng label. udah selesai mixing, mastering, sekarang tinggal mikirin gimana promosinya ntar rilis. Akhir bulan ini untuk single pertama, jadi itu ibaratnya single menuju album buat pemanasan. Nanti September tanggal 25 ya kurang lebih. Ya September lah ya gitu ya nanti. September Kita bakal rilis album kita rilis. Kan ini juga mungkin banyak orang yang malah keluar padahal dari label ya di zaman sekarang. Ya mungkin hitung-hitungannya nggak sesuai kali ya. Kenapa kalau Solasi akhirnya memutuskan untuk tergabung? Karena kita bukan band yang sudah terkenal. Kalau mereka ibaratnya sekarang kan lagi zamannya tuh The Massive keluar label, Kotak sekarang. Iya. Yang mereka kan udah punya modal. lagunya. Dulu mereka juga kan awalnya label segala macam. Akhirnya karena udah selesai kontrak ya jadi indie dan mereka udah punya modal, sedangkan kita belum. Berarti akan. Sekarang belum. Mungkin nanti akan ada modal. Sekarang saat ini sih modal terbatas gitu loh. Jadi kebetulan kalau ada tawaran kayak begitu ya nggak kita tolak. Karena label sekarang juga nggak kayak dulu kok. Sama kalau kita ngomongin indie, band-band indie sekarang bikin label sendiri kan. Iya betul. Nah label yang udah ada sekarang pun cara mereka juga seperti indie. Udah nggak kayak dulu lagi. Ya, berarti udah semua dari sektor musik ini semua sudah diperbaiki ya? Iya, mengikuti perkembangan zaman sih. Begitupun royaltinya atau royaltinya masih gitu-gitu aja? Sebenarnya sih kalau dari kita kemarin kita lebih ngebaca sih ya, maksudnya saat kita masuk label itu kan ada kontrak gitu ya. Nah di kontrak itu yang bisa kita baca dan itu juga bisa kita nego sih ya, maksudnya saat kita nggak cocok sama kontrak, karena kan kontrak ini kan dua belah pihak nih, antara label sama ya mungkin dibilang bukan mungkin sih ya dengan artisnya gitu ya. Nah di situ kita sebenarnya dari label itu diberi keleluasaan jika ada yang nggak sesuai dengan kita di kontrak ini itu bisa kita rubah sih sebenarnya. Berarti diskusi semuanya lebih terbuka sih. Berarti untuk royalti sendiri dan pembayaran oke. Sejauh ini oke. Kalau nggak oke ya kita nggak ambil gitu. Bahkan untuk Solasi sendiri ini jalan benar-benar jalan untuk akhirnya ke dunia musik ya. Maksudnya ya buktinya kita selesai kok nih ngelarin album gitu ya. Nanti juga insya Allah mungkin akan video klipnya juga gitu ya. Alhamdulillahnya sih jalan sih gitu entah. Tapi belum ada isu-isu kita kenapa-napa karena memang intinya sih dibaca ya. Kontraknya dibaca, kalau kita setuju tanda tangan, kalau nggak setuju nggak tanda tangan, gitu aja kan sebenarnya. Tapi suka dukanya gini pas udah lagi masih berdiri sendiri sampai sekarang ada label, ada perbedaan? Sama aja. Kita di label juga kita diberi kebebasan yang sama gitu. Ibaratnya kalau kita butuh bantuan label, kita bisa minta bantuan dan menurut kita sih lebih oke karena relasi kita terbatas, label lumayan lebih membuka relasi. Iya, lebih banyak. Jadi bisa kerjasama, ibaratnya kita kayak manajer aja. Kita punya usaha sendiri, dia punya
usaha dengan relasi yang lebih luas gitu, bertahan gitu aja. Udah mungkin ada perbedaan saat memproduksi kemarin yang belum ada label Oh, sekarang. tentu. Kalau dulu kan kita bebas ya. Nah, sekarang ya masih ada idealisnya, cuma tetap kita harus perhatiin gimana pasar gitu Iya, ya. mungkin kalau bahasa saya pendewasaan lah ya. Mungkin udah Pendewasaan. mulai pendewasaan gitu ya. Maksudnya kita kalau mau dengerin Solasi, rocknya ada gitu ya. Kalau butuh yang agak soft-softnya ada, yang mungkin yang komersilnya juga ada gitu. Sebenarnya bukannya gaduh-gaduh juga sih, cuman ya kita udah bikin semua sih. Nanti tinggal seleksi alamnya aja nih, gimana mana yang laku gitu ya. Kalau memang mau butuh yang rock ada, mau yang biasa juga ada gitu sih. Berarti bisa dibilang adanya perbedaan ini membangun tumbuhnya Solasi juga. Betul. Pendewasaan itu tadi lah yang saya bilang. Tapi kita nggak merasa terpenjara kok. Enggak. So, malah belajar banyak hal-hal baru Betul. dari bikin album ini. Mm-mm. Jadi bukan jadi nggak leluasa nih bikin musiknya. Justru nggak, masa justru malah iya enak juga kayak gini ya gitu. Jadi mind blowing gitu, nggak males lah. Sudah terarah kan, tadi masih hilang arah nih musik mau dibawa kemana ya. Kalau yang sekarang dipegang label udah terarah juga. Berarti banyak relasi masih agak kesulitan untuk mempromosikan aja mungkin. Ya emang sih kemarin sih kita masih agak buta gitu untuk promosi. Tapi sekarang udah lumayan tahu caranya. Cuma basicnya sih kita harus rajin konten udah gitu. Benar. Sekarang kan media sosial kan. Iya. Kontennya jamming. Kita mau rilis album kan nanti, kita udah siapin lumayan puluhan konten buat bom ya di sosmed ya. Jadi yang mulai dari short video lirik, tapi yang sambil nge-jamming ada juga. Kita siapin lah. Yang kita jalan-jalan juga ada. Ya kita sambil seru-seruan aja lah sebenarnya. Kalau dari kita yang penting masih seru nih, kita ngeband nih, kita jalan. Kayak kita nongkrong aja lah sebenarnya kalau kita ngeband. Tapi sama label udah menghasilkan. Sama label. Iya. Sama label tuh sebenarnya memang kita kemarin belum terlalu lama ya di label ini kan. Kita baru nyelesain album aja nih kemarin. Baru nyelesain album ini untuk dipromosiin. Nah kan memang kemarin juga kontraknya bebas juga dari kita sih, kita mau single dulu apa mau EP dulu, cuman karena memang kita pikir ya udah biar sekalian capek lah gitu, maksudnya kita blok waktu karena kemarin juga bentrok sama puasa kan tuh ya. Kira kita kemarin fokusin untuk nyelesain si album ini dulu sih. Mungkin setelah album ini baru kita bisa ceritain insya Allah. Harus dong, jadi harus. Kan tumbuhnya udah di festival. Ini udah tinggal menjalankan dan menerima pundi-pundi. Amin. Kami harus yakin. Jadi kalian pasti ada. Apa nih yang mau dibawain? Satu lagu pertama. Boleh. Ntar ada single yang bakal rilis tanggal 28 Agustus. Judulnya apa tuh? Judulnya Tak Pernah Pudar. Tentang apa sih? Liriknya tentang apa itu? Cinta-cinta juga. Cinta tapi lebih ke persahabatan sebenarnya. Jadi lagu ini tuh kayak nostalgia kita ngeband segala macam. Ya, persahabatan kita bertiga lah. Yang dari 2010 tadi tuh, 2010 ketemu 2015, 2020 akhirnya 2023 Solasi. Ini sebenarnya sebagai perjalanan kita sih. Jadi sebelum masuk ke album, single ini kita rilisin tentang apa? Sebenarnya tentang perjalanan kita juga. Cuman bisa diartikan cinta juga bisa. Ini masalah. Berarti di lagu pertama yang bakalan di rilis ini. Ya, single menuju album. Single menuju album. Tadi apa judulnya? Tak Pernah Pudar. Dari si pelipur lara. Oh iya benar. Tak Pernah Pudar dari si pelipur lara. Boleh dong nyanyiin sedikit? Siap. Oke. Kita main game dulu ya, penonton Ray-Band bareng dengan band Solasi. Jawabnya cepat, nanti aku hitung 1, 2, 3, jawabnya harus kompak. Oh bareng? Bareng. Oh iya. Ngeband karena passion atau ngeband karena cuan? 1, 2, 3. Passion.
Satu Cuan. doang dong. Cuan dong. Gak kompak nih. Yang dua realistis, yang satu Dia munafik kayaknya. yang satu masih persahabatan banget ya. Yang dua realistis. Kan yang penting waktu. Oh, biar balance. Yang ngingetin. Yang kedua, lagu sendiri atau cover lagu? 1, 2, 3. Lagu sendiri. Nah, ini kompak. Yang ketiga, panggung kecil tapi penuh atau panggung besar tapi sepi? 1, 2, 3. Panggung kecil tapi penuh. Festival banget. Keempat, lebih takut salah lirik atau salah nada? 1, 2, 3. Salah nada. Lirik. Apa tadi jawabnya? Sanada. Nada Oh ya, sama. ada kita pemain, Oh, iya, ya kan? Dia penyanyi. Nyanyi. Bisa ditimbukin ya kan? Terakhir, dipuji atau dikritik? 1, 2, 3. Dipuji. Kenapa? ya. Iya. Terlalu Kita naif apa emang realita? Realistis. Realistis ya. jawab terakhir yang paling susah. Personil paling sulit diajak latihan. 1, 2, 3. Nggak ada. Gak ada. Gak ada. Berarti emang ini ngeband cuan. Gak ada deh. Ya. Kayak, soalnya memang kita komitnya tuh kalau masih pada komit itu berarti masih bisa diajak. Maksudnya masih bisa diajak latihan tuh berarti masih komit. Masih komit Gitu. untuk tetap Betul. sama-sama ya. Dengan kesibukannya apapun, kalau masih komit kita masih tetap lanjut. Betul. Tapi berarti tadi benar. Salah. Besok diperbaiki. Iya. Band demi cuan. Indis ekonomi. Yuk, kita mulai dulu untuk promosi lagu dari single ya, single menuju album dari Solasi yang berjudul Tak pernah pudar. Tertawa menangis bersama, hingga kini kita dewasa. Mimpi kita terangkai dan megah, janji kita takkan pernah pudar. Dalam suka dan duka kita arungi bersama, dari masa remaja hingga kini dewasa. Suatu hari akan jadi cerita, hingga nafas terakhir di dunia. Jagalah asa meski terasa pelik untuk kita jalani bersama di bawah mentari yang sama. Menggenggam erat janji kita, meski berat dan berliku-liku, selalu ingat hanya perlu waktu. Kalau suka dan duka kita arungi bersama, dari masa remaja hingga kini dewasa. Suatu hari akan jadi cerita, hingga nafas terakhir di dunia. Jagalah asa meski terasa pelik untuk
kita jalani bersama. 1, 2, 3, 4. Suatu saat akan jadi kenangan saat kita duduk di perjalanan.